berhasil untuk melakukan damage terhadap Ray untuk memukul dia mundur. Dan ini mungkin menjadi fight untuk purple buff-nya. Kalau misalkan kita lihat dari segi hero grafik terlebih dulu ya. Saya baru notice bahwa dari teman-teman EVOS Icon, mereka minim banget sama yang namanya crowd control. Bahkan yang bisa crowd control itu cuman dari satu orang doang, Cloud. Sisanya Brans, oke, ada sedikit mini stun juga, tapi emang kayak mereka benar-benar mau menghindari war yang ada. Bener-bener harus dihindari nih. Karena dari geng kapak, crowd control mereka banyak. Tempo sebulet aja seorang assassin bisa ke knock up. Begitupun juga dengan Grok, begitupun juga dengan Pakito. Seenggaknya dari Faramis bisa narik sedikit. Itu yang bakalan jadi problem banget. Makanya kayaknya sih dari mata Joji, permainan EVOS ini bakalan lebih ke arah satu ambil satu sampai adanya wipe out. Iya, atau kucing-kucingan ke arah turret. Tapi selain GPX mereka bermain galak terlebih dahulu ke arah top lane lagi dan lagi menjadi sasaran. Ray dalam masalah, tapi tengok aja di situ ada Ando. Tentunya yang bisa menyelamatkan kawan-kawannya dan EVOS Icon. Mereka benar-benar fokus terhadap turret, menghindari semua hal yang ada. Gak merespon untuk melakukan fight di area top lane. Natalia. Wow, Susujin dengan Juke ya, yang gak kelihatan tapi di dalam mapnya kalau kalian perhatiin, dia itu menuju ke arah bawah, terus langsung juk ke arah atas ya. Jadi seorang Rinasmi aja dari tadi itu nggak bisa membaca pergerakannya. Ya, dan EVOS benar-benar kayak biarin aja satu turret hilang di arah atas, sedangkan di area mid sama di area bawah berusaha untuk dilakukan push. Tapi GPX terus memaksakan war di arah top lane, bersatu padu 3 member dari tim GPX memicu peperangan yang ada. Tapi EVOS yang mereka benar-benar gak peduliin. Iya, dan bahkan kalau misalnya kita dari emblemnya, ini damage semua ya dari teman-teman EVOS Icon. Hyendra ditambah lagi dengan Weapon Mastery dan Klaukonia, ini dia pinter banget ngambil ke arah Mystery Shop. Jadi kenapa Mystery Shop? Untuk bisa menumpuk lagi item lebih banyak dengan scaling yang lebih banyak juga. Iya, tapi maju ke area depan, pemain dari EVOS Icon sudah dihilangkan 3 member dengan sangat cepat. Tanpa babi bu bebo, 5 member dari GPX membombardir pemain EVOS Icon. Hadir dari belakang, nggak ada jalan keluar untuk EVOS Icon. Dan ini dia menit 7, menit yang paling menyeramkan ketika melawan komposisi team fight yang dimiliki oleh GPX. Karena udah nggak bisa lagi yang tadi mereka coba untuk lakukan. Mereka mau pick off di side lane-nya dengan seorang Natalia. Udah nggak bisa. Menit 7, GPX-nya bakal coba untuk langsung bergabung bersama. Tapi jarak atasnya, lihat di sini Natalia sudah loncat ke arah clean. 1 lawan 1. Tapi Wattnya yang masih bisa kabur dalam situasi 1v1. Dan di arah bawah pun, Masanya dipukul mundur. GPX mendapatkan turtle yang terakhir di menit yang ke-8 kali ini. Iya, ini fully controlled by GPX sih. Mereka benar-benar megang dari segi laningnya, dari segi objektifnya, bahkan rotasi pun GPX terus bisa mengungguli dari EVOS Icon. Disetir habis menit ke-8 Edward udah beda 4.000 Cuci. Iya, ini approachment yang benar-benar berbeda banget, membuat dari teman-teman EVOS ini punya winning chance yang dimana sangat banget berterms and condition banget. Kalau misalkan mereka bisa main sampai ke arah late game dan mencicil turret satu persatu, oke, winning chance ada di EVOS. Tapi kalau misalkan mereka selalu diinvasi, bahkan kalau misalkan kita lihat dari geng kapak, mereka udah mulai masuk ke arah jungle-jungle teman-teman dari geng kapak dan tidak memberikan Natalianya farming sama sekali yang menghasilkan kepada perbedaan satu level dibandingkan antar jungler dari geng kapak dan juga dari EVOS Icon. Bahkan dari arah top lane dan juga mid lane-nya yang tersisa hanya tinggal inhibitor turret saja. Iya, udah keropos. Bahkan Brans yang ada di dalam base aja tuh di depan rumah ya, berhasil ditangkap oleh tim GPX. Begitu galak maju ke area depan, Dreams dalam bahaya, berusaha untuk melakukan defense. Hanya saja EVOS Icon masih memiliki Cloud. Dengan bad impact-nya, dia bisa clearing minion. Ini adalah defense mekanisme yang dimiliki oleh EVOS Icon. Dan maju ke area depan, Susujin ditutup oleh Parir 1 kali 24 jam. GPX membalikan keadaan, tapi EVOS Icon berusaha untuk membalasnya. Dan melihat bahwa Susujin tetap tumbang, di sisi lain ada satu Masya, Psychot, mencari-cari celah untuk mendapatkan satu turret ataupun distraksi untuk tim GPX. Oh my god, Rinasmi yang masih bisa kabur. Tapi lihat di sana Psychot yang menggunakan Thunderclap langsung ditumbangkan oleh seorang Watt. GPX dengan tarik ulurnya dan dengan decision making untuk kapan maju, kapan mundurnya itu, yang akhirnya berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Psychot pun yang dari tadi cutting wave-nya, Choji, gak ada efek, bisa langsung di-handle oleh GPX. Iya, dan bahkan ini kalau misalkan kita perhitungkan ya secara baik-baik, semakin dikit turret yang ada, itu minusnya bukan seperti biasa, udah turret hilang, bukan seperti itu aja. Itu berarti bahwa spot ataupun bush-nya seorang Natalia makin kecil loh.
makin gak bisa untuk bersembunyi-sembunyi dan bahkan kita bisa melihat bahwa sedikit sekali jadi masuk ke bush pasti ada orang. Entah itu Grok, entah itu ada linknya. Jadi dia bingung harus masuk ke bush yang mana. Satu-satunya cara untuk seorang Natalia bisa invisible, ya udah cuma menggunakan ultimate-nya aja. Dan gak ada sasaran yang bisa untuk di backstab, gak ada yang bisa Susah. diculik juga. Semuanya punya durability yang sangat tinggi, mungkin awal super sendiri, tapi dia pun pasti ada pelindungnya. Ini itemnya aja ya baru 2 loh yang jadi. Sakitnya udah sama segitu ya. seorang Natalia dengan ada Blade of Heptasis ditambah lagi dengan Malefic Roar dibandingkan sama seorang Linknya Ray yang menggunakan Windtalker, Endless Battle dan juga dari Berserker Fury. Ini udah gap difference yang sangat-sangat besar banget. Kesenjangan ya. Betul. Memang dari segi itemnya seorang Natalia penetrasi. Mana harus diingat, item defensif juga udah pada ada gitu loh dari teman-teman geng kapak. Ada Steel Plates, ada Dreadnought Armor, bahkan kalau misalnya kita lihat ke arah seorang Groknya sendiri aja udah ada Letter Jerkin dan juga Athena Shield. Jadi makin susah lagi untuk seorang Natalia melakukan backstep. Iya, jadi kalau kita lihat dari game 1 itu dominan untuk EVOS Icon ya. Tapi di game 2 ini sekarang so far itu dominan untuk GPX. Bahkan Psychots yang di arah belakang coba untuk melakukan split push bersama juga dengan Susujin di arah bawah. Mereka masih berhasil loh untuk melakukan cut minion. Jadi ini membeli waktu yang sangat-sangat baik. Dan Choji yang barusan yang tadi di draft udah di-mention, high ground defense dari EVOS Icon itu bagus. Jadi mereka masih bisa melakukan clearnya. Tapi Ando majukan belakangnya menggunakan damage dan juga Cloud Altar untuk ngebawa Cloakun dan juga Brans Baling. Dreamsnya bakal menjadi target di sini, tapi turretnya, base turret diamankan. Sanguine Claws karena 2, Lordnya bakal 1.000 lagi HP-nya dan bakal langsung ditumbangkan. Dan defense yang dilakukan oleh EVOS Icon kali ini bagus-bagus banget dengan Psychots yang roaming. Tapi di sini Bude, Mencoba untuk bermain galak maju ke area depan, berusaha untuk mengejar. Thunderclap sudah di pop up, Fredo Cute menjadi sasaran utama, tapi bukan pilihan yang tepat, terlalu tebal. Dari sisi samping Rinasmi masih bisa bertahan dan GPX berhasil kembali dengan selamat setelah menghancurkan satu base turret milik tim EVOS Icon. Tapi EVOS Icon pun mereka nggak kehilangan siapapun, hanya satu turret di area atas. Iya, dan ini yang harus dilihat ya. Net worth perbedaan di menit 12 udah 10.000 perbedaan, hampir 10.000 perbedaannya. 4.000 sekarang ya berarti ya. Ya, Raynya udah level 15, begitu juga 8.500 lah perbedaannya gitu kan dibandingkan dengan EVOS Icon. Apalagi dari yang tadi ya, dari tadi aku perhatikan adalah wattnya sih gak kesentuh sama sekali. Yes. Walaupun dia adalah seorang marksman, Natalia tuh gak bisa maju sama sekali karena defensifnya itu benar-benar gede banget dari frontline dan juga dari backline-nya. Kalau misalkan dari backline ada yang mau coba ambil ke arah clean, Faramis punya Cold Altar. Ya, ini Fredo di area depan sendirian mencoba memancing, tapi Dream Series saja tumbang. Fredo sudah hilang, tapi awal super sendiri di posisi yang tidak nyaman. EVOS Icon mendapatkan 2 member yang sangat penting bagi tim GPX. Di sisi lain, tim GPX mereka bergerak di sisi yang lain, mencoba untuk mencari siapakah yang tertinggal di arah belakang. Tapi GPX nggak menemukan siapapun dan surprise, sudah tertemu satu tanda pentung yang keluar. Dan pemain dari GPX mulai menyisiri semua arah yang ada. EVOS Icon masih bisa selamat, masih bisa mencari celah, mencari momen untuk mereka munculkan di menit yang ke-13. Ray di dalam bushnya, Susujin bakal tertangkap begitu saja, tapi masih ada smoke bombnya. Coba untuk memutar balikan situasinya, berhasil untuk melakukan damage terhadap Ando. Ando mencoba untuk melakukan damage, tapi ini permainan makro dari kedua tim yang luar biasa. Dari EVOS Icon yang menggunakan Psychots sebagai distraction ke arah atas dan mendapatkan 2 kill di arah bawah. Bahkan sampai GPX yang langsung rotasi ke arah bawah untuk mendapatkan kontrol terhadap Lord in Hands yang udah spawn. Ditambah lagi Dreamsnya tadi benar-benar udah tahu banget shot call-nya ya. Udah cepetan geser dikit biar supaya ada ojek penjemputan. Langsung di guiding win ya kan. Tadi hampir aja bisa numbangin Watt, tapi dia ngambil guiding win tersebut untuk menjadi asuransi kehidupan dari seorang Susujin. Ya, menyelamatkan kawannya dijemput dengan manis oleh pemain EVOS Icon yang lainnya. Backup yang sangat on point, tapi Psychots di area top lane per HP-nya udah sampai dihabisi oleh Rinasmi di area top lane. Kali ini dia seorang diri, posisi yang tidak baik. Pemain EVOS gagal untuk menangkap Rinasmi yang berhasil kabur dari tengah-tengah EVOS Icon. Dan lagi GPX mereka memberikan pengalihan isu ketika ada Lord yang berhasil mereka amankan tanpa adanya kontes dari EVOS Icon. Dibalikin lagi oleh GPX yang tadi Psychots berhasil untuk distract. Sekarang Rinasmi 1 lawan 4 berhasil mendapatkan knockout strike dan juga penggunaan ability resource yang sangat-sangat efisien dengan knockout strike-nya dan langsung dengan jab kabur yang udah enhance ya, full stack. Iya, yang memberi movement speed. Ini Cloakun harus kerja sangat-sangat keras sih. Ya top lane Himi tertarik udah nggak ada. Berarti enhance minion sudah keluar.
Sengin close dan juga bad impact-nya ini harus bisa worth it every time. Kalau enggak bakalan ada yang bisa menjadi frontliner. Karena balik lagi, Psychos memang tebal. Tapi dari segi bagaimana dia clear minionnya, itu bakal lama banget. Oke, mari kita lihat di sini di mana Psychos menuju ke arah bawah belakang Ray yang udah tertangkap. Tapi Psychos masih bisa melakukan distraction untuk EVOS Icon di arah atas untuk melakukan clearing dengan Cloud yang udah melakukan damage sangat-sangat besar dengan stacknya Bad Impact yang sudah masuk ke menit 15. Ini bakal menjadi defense melawan Siege yang sangat-sangat berat. Tapi lihat poke damage yang kita bahas di dalam draft, di mana EVOS Icon masih bisa melakukan poking untuk memukul mundur GPX dan defense-nya masih bisa dipegang oleh EVOS. Iya, satu Lord sudah hilang, pemain dari tim GPX pun gak mau terlalu gegabah untuk langsung jump in ke dalam base milik EVOS Icon. Perhitungannya begitu hati-hati, tapi GPX ketika hati-hati yang mereka berikan ini tentu membawa angin segar untuk EVOS. Oke, Cloud masih bisa damage-nya bertambah terus-menerus. Dan dari segi item pun, EVOS Icon bisa menyamai GPX lama-kelamaan. Ini Divine Glaive udah siap dari seorang Sicilian. Ditambah lagi dengan sepertinya lagi menuju ke arah Immortality. Dan bahkan dari Susujinnya sendiri mulai udah ada perkembangan juga dengan dicampurnya adanya Hunter Strike. Dan lagi menuju ke arah Blade Armor. Sementara dari Link-nya sendiri, ini itemnya udah full banget, apalagi ditambahkan dengan adanya anti-Cuirass, yang berarti dari damage seorang Natalia akan bisa dikurangi sampai ke 30% angkanya. Dan juga dari Faramisnya sendiri, damage-nya udah ada, ditambah lagi dengan Vampire Mallet tadi yang baru dijual. Dan ini sepertinya bakalan menjadi permainan momentum kembali. Tapi yang tetap sama untuk teman-teman dari EVOS Icon adalah pick off-nya itulah yang harus menjadi fokus utama dari EVOS Icon. Dan kita harus lihat di sini ya, kenapa GPX kesusahan untuk melakukan end game? Kenapa? Karena mereka hero high ground-nya atau hero yang bisa melakukan damage terhadap turret sebenarnya cuma Watt. Sebenarnya ya oke, Ray bisa bersama juga dengan Ando, tapi dengan frontliner yang dimiliki oleh EVOS, Psychots di sana juga dengan damage yang dikeluarkan oleh Cloud pokingnya, itu nggak bisa loh frontliner, orang yang melee nggak bisa hit turretnya. Yang bisa hit cuman Clean, dan Clean pun bakal selalu diganggu oleh Psychots. Ini yang membuat GPX kesusahan di arah late game. Dan clearing minionnya juga dari tim EVOS cepet banget adanya Cloud. Satu bad impact aja jebret, hilang habis semuanya. Dan bahkan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin masalah push turret ya, aku sebenarnya masih ngeliat ada potensi yang lainnya, itu dari Pakito. Cuman dengan syarat bahwa Groknya ini bisa memberikan stun ke arah depan dengan di wild charge. Itu bakal ngebuka banget momentumnya. Ya, tapi momen-momen yang akan kita saksikan mungkin dari arah Lord yang sebentar lagi, tinggal beberapa detik lagi itu bakal ke evolve. Dari GPX dan juga EVOS udah ngintip-ngintip momen yang gak akan mereka mau miss, khususnya tim EVOS. Ketika mereka harus melakukan defense dengan adanya Lord yang ter-enhance atau ter-evolve ini yang akan didapatkan oleh tim GPX kalau nggak di kontes, mereka dalam bahaya besar. Mari kita lihat di sini. Dream sudah membuka mapnya. Psychos dengan Thunderclap langsung ke arah Ray, berhasil untuk melakukan damage terhadap dia. Di arah belakangnya Susujin maju ke arah Ray Nasmi dan Lordnya di sini. Retribution tidak dibutuhkan. Watt yang berhasil mendapatkan Lordnya. Brans pun masih bisa melakukan kiting ke belakang, tapi Ray-nya melakukan damage-nya. Brans masih bisa kiting, tapi Nasmi yang mendapatkan kill-nya. 2 ditukar 1 dan Lord diamankan oleh GPX. Iya, Cloud dengan saat manis dia bisa untuk memberikan damage yang maksimal, tapi Lord yang hadir di top lane, lalu pemain GPX yang udah berada di area tengah tim EVOS, mereka akan berusaha untuk menahan ini, nge-push 3 lane-nya secara bersama. Di area bottom lane ada Rinasmi yang akan menggiring minion masuk ke dalam base milik tim EVOS Icon. Gila sih permainannya yang tadi itu udah, walaupun di teamfight begitu itu sengit banget. Dan kita harus lihat defense dari EVOS Icon di arah atasnya. Psychos menggunakan Thunderclap ke arah belakang. Watt terpaksa untuk mundur dan Cloud Outernya sudah disiapkan oleh GPX. Kalkun coba untuk melakukan damage ke arah Lordnya yang sudah dibawa ke arah mid lane turretnya. Dreams masih bisa menarik ulur dan mereka berhasil untuk defend lagi dan lagi. EVOS Icon di menit yang ke-19. Yes, walaupun masih ada di situ, tentu kekuatan untuk melawan defense begitu kuat. Apalagi pemain yang tadi tumbang udah revive semua, udah hidup semua. Berusaha untuk melawan defense, hanya saja udah ompong di arah bottom lane pula. Arah atas, arah bawah sudah hilang. EVOS harus lebih bisa memutar otak untuk melakukan defense selanjutnya. Iya, ini sebenarnya dari Geng Kapak bisa melakukan end game, asalkan dengan satu syarat, dia bawa high ground.
mereka nggak bawa high ground sama sekali di game kali ini. Bahkan seperti yang tadi Joji bilang, match damage-nya itu cuma dari tangan seorang Farami saja. Yang dimana kita tahu dia adalah support, bukan DPS ataupun burst. Di lain sisi, kita bisa melihat bahwa dari Pakitonya sendiri pun udah ngambil ke arah Hunter Strike ditambah lagi dengan Bloodlust X dan juga item-item defensif lainnya. Yang berarti permainan dari geng Kapak ini menyatakan bahwa permainan di game kali ini seperti permainan biasa. Harus ada defensif dan juga ofensif yang stabil agar bisa mengalahkan teman-teman dari EVO Second. Cuman ini berbeda sebenarnya untuk teorinya teman-teman dari EVO Second. Yang megang item defensif itu cuma dari Masya doang. Karena mereka tahu di game kali ini harusnya lomba-lombaan damage dengan grafik Susujin seperti ini. Bukan lomba dari segi durability-nya. Ya, GPX mungkin akan mencari cara untuk melakukan pick off untuk saat ini. Untuk juga mengontrol semua lane-nya. Karena EVOS Icon mulai bermain sangat ngeret. Langsung ke arah turret. Sangat cerdik juga untuk memecah belah konsentrasi dari tim GPX. Kalau mereka terlalu berfokus untuk ngandangin EVOS, mereka bisa kehilangan satu persatu turret mereka. Masya udah bergerak area bottom lane, langsung diantisipasi oleh tim GPX. Dan kalau nggak ngelakuin pick off ya, mungkin mereka akan fokus ke area Lord yang selanjutnya. Iya, tapi ini jadi posisi yang susah sih sebenarnya ya. Karena 3 base turret udah diamankan, udah hilang untuk EVOS Icon. Dan berarti mereka harus tetap micromanage setiap lane terus-terusan. Bahkan sekarang udah menit ke-20, ini bakal susah banget sih. Karena GPX bakal memiliki kontrolnya untuk Lord yang evolve di menit ke-21 kali ini. Choji, yang tadi lu udah bilang kan, Natalia bakal susah banget untuk kontes. Kali ini evolve Lord tapi tidak bawahnya, oh Bude. Udah langsung flicker aja kabur ke area belakang, mencoba mencari pengalihan isu bagi EVOS. Tapi EVOS gak berdiam diri, mereka benar-benar mau ngepanis. Rinasmi di area bottom satu yang terakhir memecahkan Immortality. Brans masih ngotot di area bawah. Sementara pemain lainnya EVOS Icon berfokus untuk melawan kontes terhadap Lord yang ada. Gak mau kasih gratis terhadap GPX yang udah melawan setup dengan manisnya. Berusaha untuk bertahan. Dreams di area belakang cukup sekarat. Immortality belum pecah. Tapi Susujin di area depan sudah tutup terlebih dahulu. Gak akan ada retri untuk melawan kontes terhadap Lord. Begitu pula dengan Dreamsnya dalam bahaya. Immortality pecah dan Dreams tak akan lama lagi menyusul Susujin. 3 member tersisa dan gak ada yang bisa untuk melawan kontes terhadap Lord. Brans memang berhasil untuk mempanis Rinasmi, tapi Lord yang akan mereka dapatkan tentu akan membantu GPX yang nyatanya gak ada Rinasmi. Dan dari tim EVOS pun harus kehilangan 2. Jadi 3 akan melakukan defense sekuat tenaga. Told you bro, susah sekali banget untuk seorang Natalia. Dia ofensifnya memang tinggi, tapi durability dia bisa dibilang 0. Sekalinya dia kelihatan di dalam map, itu bakalan jadi target seluruh warga. Ya seperti ini, target ada di mana-mana, tinggal Tempest Omplit ke belakang, Brans pun tumbang. Berusaha untuk melawan defense terakhir, Cloakin sebagai tulang punggung keluarga, udah gak bisa berbuat banyak lagi. Dan inilah dia, GPX yang masuk ke dalam base milik tim EVOS Icon, menghancurkan defense terkuat dari game yang kedua ini. Pecah telur.